Kalau orang pergerakan harusnya punya pikiran lain dong. Itu yang saya terus terang teman-teman, saya nggak mau teman-teman tuh ngabisin energinya untuk hal yang tidak jelas gitu loh. Makanya kenapa saya kritik mobilisasi relawan dini sebelum schedule-nya jelas. Itu saya menentang. Teman-teman nganggap saya anti perjuangan. Padahal saya tidak mau teman-teman dipakai dalam situasi yang tidak jelas. Ketika orang-orang sedang berniat memangsa kita, maka saya mengingatkan hati-hati. Karena itu sekali lagi, orang-orang yang mau nggak tidur malam mendiskusikan keadaan nasional itu kan pasti orang yang punya idealisme kan. Orang yang punya rencana dan cita-cita untuk kebaikan keadaan. Ketika politisinya sudah tidur dengan kenyang, mungkin kita masih pusing memikirkan masa depan. Itu artinya kan kita ada kepedulian, ada concern, dan ada kecintaan kepada negeri ini. Tapi jangan tenaga kita itu dipakai secara serampangan. Karena itulah saya dari awal mengajak kita berpikir dalam kerangka sistem dan perubahan. Nah, kalau kita percaya kepada sistem, maka kita mengikuti sebagian dari permainan yang bisa kita mainkan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada sistem, lupakanlah sistem ini, lupakanlah politik ini, cari penghidupan yang lain. Kalau kita pakai adagium orang Islam kan, emang politik doang yang bisa bikin orang tuh masuk surga kan, katanya begitu. Ya kita nggak usah ikut-ikutan di sini. Kita cari ada tempat lain aja. Tapi kalau teman-teman yang percaya dengan sistem, gunakanlah peluang yang ada dalam sistem itu. Nah, di antara yang ada dalam sistem ini adalah schedule dari perubahan-perubahan yang memang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makanya saya mengusulkan sebagian dari prosedur itu yang bermanfaat bagi kita ikut pertimbangkan. Tolong relawan itu jangan milih tokoh dulu, tapi milih partai dulu. Sehingga partainya diadu dulu. Di partai ini ada gunanya enggak? Ini mereka ini ada gagasannya enggak? Ada bedanya enggak antara satu dengan yang lain? Nah, itu satu-satu yang saya usulkan supaya kita bisa mengidentifikasi modal kita di dalam berjuang itu nanti siapa saja dan apa saja gitu. Sekaligus juga untuk mencerdaskan publik, karena saya percaya semakin rasional publiknya, maka pilihannya akan makin baik. Semakin tidak rasional publiknya, pilihannya itu akan semakin buruk. Nah, saya mengusulkan jalan rasional itu. Sekali lagi, dalam pemilu ini kadang-kadang tidak menguntungkan. Kadang-kadang yang rasional itu yang paling sedikit pemilihnya. Tapi menurut saya kita tidak ada cara lain. Kalau kita mau mengaduk-aduk emosionalitas begitu ya, boleh jadi kita menang, tapi kita bikin kerusakan gitu loh. Tapi kalau kita membangun rasionalitas, boleh jadi kita kalah, tapi kita sudah membangun kebaikan umum. Kalau harus dari kita ini lahir pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita melakukan perlawanan besar, orangnya harus otentik, lahir dari proses, lahir juga dari rasionalitas. Boleh jadi dia lahir dari proses yang tidak rasional, katakanlah, karena publik ini sudah kadung emosi gitu. Tapi tolong dia juga rasional. Tolong dia juga mendudukkan situasi kita, karena perjuangan dengan emosionalitas tidak pernah dimenangkan. Hanya perjuangan yang rasional yang bisa kita menangkan. Nah, saya khawatir itu tidak akan kejadian itu. Rasionalitas tidak ditegakkan, itu menyebabkan kemudian publik tidak mendapatkan pencerahan. Peluang yang ada juga kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi. Akhirnya kita cuma bisa berharap. Padahal harapan kita itu melelahkan gitu. Makanya yang konkret saya usulkan. Saya mohon maaf, saya tidak bisa bicara terlalu konkret ya, karena saya udah bikin partai, dan suka atau tidak saya terpaksa harus promosi kepada teman-teman bahwa partai saya ini bisa menjadi instrumen kita untuk melakukan sebagian kecil mungkin dari perjuangan politik ke depan gitu. Tapi ya kita berikhtiar, karena inilah cara real kita terlibat dalam permainan. Karena kalau kita tidak membangun partai politik, meskipun partai politik kita disunat karena nggak punya tiket untuk pilpres, tapi paling tidak dalam pemilu yang akan datang,
kita masih ada peluang untuk membangun kekuatan lain di bidang legislatif yang bisa memberikan pengharapan ke depan. Gitu. Kan selalu begitu, harapan demi harapan yang kita ikhtiarkan gitu. Sehingga mudah-mudahan kalau lahir sebuah kekuatan yang betul-betul reformis, keadaan bisa kita ubah. Sebagaimana perubahan-perubahan oleh partai politik di banyak negara. Partai politik menjadi lokomotif dari reformasi dan perjuangan yang penting. Jadi saya mohon maaf nih Bung Faisal, karena terus terang saya selalu ingin mensistematisir cara kita melihat persoalan supaya kita lebih konkret lah. Menjadi relawan juga menurut saya jangan tidak mengerti jadwal gitu loh. Kita ini kan jadi kayak penari latar, padahal pertunjukannya belum tentu datang, kita sudah capek mobilisasi ke sana kemari. Padahal di atas sana orang sedang melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan harapan kita.